Selamat pagi ibu-ibu. Pagi Pak. Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sesi pertemuan dari yang sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini ibu-ibu, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya mencuci tangan dengan sabun. Nah, itu semua dalam rangka pencegahan dan penanganan terhadap stunting, agar supaya tidak terjadi kepada anak-anak kita. Bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jadi nikmat yang paling terbesar yang Tuhan berikan itu kepada kita adalah nikmat sehat. Maka patut kita syukuri. Untuk itu kita perlu menjaga kesehatan kita dengan air pakai sabun. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, fungsi daripada tangan kita ini, kenapa harus rajin-rajin cuci tangan dan pakai sabun? Karena memang setiap aktivitas kita itu pasti tangan juga ikut serta, ataupun tangan kita seringkali bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan yang tiap hari kita lakukan. Bisa ibu-ibu sedang memasak, ibu-ibu mau menyusui anak, ibu-ibu sedang bersih-bersih rumah, terus kemudian ibu-ibu cuci tangan, atau bahkan ibu-ibu ini ke sawah. Kalau misalnya punya ternak, ibu-ibu pasti pegang hewan ataupun ternak yang dipelihara. Oleh karenanya, karena itu tangan kita seringkali bersentuhan dengan hal-hal yang kotor ataupun sesuatu yang kotor, maka di situ dimungkinkan dan dapat dipastikan ada kuman penyakit yang ada di tangan kita. Oleh karenanya kita, agar supaya kesehatan kita terjamin dari semua jenis penyakit yang diakibatkan oleh kuman-kuman yang menempel di tangan kita, lalu kemudian bisa, kalau kita tidak cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan, itu bisa saja langsung masuk ke kita pada saat badan kita pada saat kita makan, ataupun pada saat menyusui, itu bisa melekat ke anak kita, sehingga anak kita mudah kena penyakit, bisa gatal-gatal, flu, terus kemudian diare dan sebagainya. Maka dari itu, setiap kali kita melakukan kegiatan bersentuhan dengan hal-hal yang kotor, itu wajib hukumnya untuk kita cuci tangan. Jadi itu ibu-ibu ya, bisa dipahami Bu ya? Bisa Pak. Jadi kita dalam rangka menjaga kesehatan kita, terutama mencegah ataupun mengantisipasi dari sana, ya, terjadinya stunting kepada anak-anak kita, maka kita harus sadar diri, rajin-rajin cuci tangan. Selanjutnya ibu-ibu, manfaat daripada cuci tangan itu dengan sabun itu adalah satu, membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Yang kedua, mencegah penularan penyakit seperti dari kolera, disentri, tipes, cacingan gitu kan. Terus kemudian penyakit kulit ataupun gatal-gatal, terus kemudian infeksi seluruh pernafasan akut, ispa, istilahnya flu burung atau yang lain-lain. Apalagi saat ini musim ataupun masa pandemi COVID-19. Oleh karenanya, ibu-ibu harus rajin-rajin untuk melakukan kebersihan tangan kita, untuk cuci tangan berikut pakai sabun. Biasanya ibu-ibu kalau misalnya cuci tangan
pakai sabun dah? Pakai ya. Itu bisa pakai sabun yang biasa itu, ataupun sabun sehat misalnya itu. Bisa pakai sabun yang cair gitu, seperti Mama Lemon ataupun yang lain-lain itu pembersih ya gitu. Itu bisa mematikan terhadap kuman-kuman yang ada di tangan. Jadi ada dua manfaat dari kita rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Pertama membunuh kuman, yang kedua mencegah penularan penyakit. Selanjutnya ibu-ibu, cuci tangan itu tidak asal cuci tangan. Biasanya ibu-ibu kalau dari habis bersih-bersih rumah itu kan, buru-buru mau menyusui anak, tinggal hanya cuci tangan tanpa pakai sabun, kadang-kadang udah bersih-bersih, diyakini itu sudah bersih, padahal tidak dijamin kuman itu sudah tidak ada di ataupun melekat di tangan kita kalau kita tidak pakai sabun. Itu biasa ibu-ibu itu kalau misalnya buru-buru anaknya nangis, tapi yang harus menjadi fokus ataupun perhatian ibu-ibu ya, meskipun anak nangis tetap cuci tangan itu dengan cara yang benar ataupun yang baik. Langkah pertama itu ibu-ibu ya, basahi tangan, terus kemudian gosok sabun pada telapak tangan, terus kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan harap memutar. Jadi contohnya seperti ini, digosok dulu terus sampai seolah-olah sampai bersih kan, Terus kemudian usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian, bergantian. Terus kemudian selanjutnya gosok sela-sela jari tangan hingga bersih jari-jari tangan. Terus kemudian gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian, secara bergantian kanan kiri. Terus berikut bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Itu, ya. Itu dibersihkan agar di kuku kita bersih. Terus kemudian yang terakhir itu letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Itu yang terakhir. Jadi ketika sudah selesai dari langkah-langkah mencuci tangan yang dengan benar, dari 1, 2, 3, 4, 5, terakhir 6, itu baru kemudian dibasuh dengan air. Ya itu sudah tentu pada saat digosok-gosok itu sudah pakai sabun. Ya. Lalu kemudian terakhir dibersihkan dan dikeringkan. Itu ibu-ibu ya. Jadi langkah cara cuci yang benar. Bisa dipahami Bu ya? Bisa. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Selanjutnya, biasanya ibu-ibu ini kalau cuci tangan itu pakainya atau tempat cucinya itu seperti apa? Air mengalir. Air mengalir. Tempatnya itu biasanya apa langsung dari tandon lalu pakai keran? Pakai keran. Atau ada tempat-tempat yang lain, misalnya memang khusus di setiap atau di dalam rumah ataupun di dapur ataupun di tempat-tempat kebun di mana kadang ada kita bersih itu ibu-ibu itu biasanya pakai apa ya? Ada tempat khusus? Ada, biasanya pakai ember. Pakai ember. Tetapi itu nanti kerannya itu ditaruh paling bawah. Ya. Maksudnya seperti ini nih, dibuatkan model seperti ini. Dan tempat untuk cuci tangan itu tidak harus mahal. Jadi barang bekas ini bisa, seperti misalnya contohnya adalah ember bekas cat, ya. Terus kemudian ember biasa, galon gelas. Itu ada banyak yang lain yang bisa kita manfaatkan ataupun kita fungsikan untuk dijadikan tempat cuci pada saat kita mau cuci tangan. Berikut tentu disandingkan dengan sabun.
Nah itu ibu-ibu ya bisa jadi kalau di tempat ibu-ibu ataupun di tempat kita itu pertama ada pakai itu langsung dari tandon ya, langsung dari tandon, berikut pakai ember gitu ya, yang sudah dibuat khusus memang untuk tempat cuci tangan. Terus kemudian barang-barang bekas yang lain. Jadi banyak yang saya dapatkan dari ibu-ibu ini informasi terkait dengan tempat cuci tangan di masing-masing rumah ibu. Selanjutnya terakhir ini jadi ada 6 langkah tadi untuk cuci tangan yang benar itu mulai dari depan sampai belakang gitu kan, depan terus belakang. Terus kemudian sela jari-jari, terus kemudian buku-buku jari, terus kemudian termasuk buku-buku jari, terakhir jempol kanan dan kiri. Nah itu ibu-ibu ya. Jadi informasi ataupun pengetahuan hari ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tentu bisa dipahami dengan baik, lalu bisa dilaksanakan ataupun diamalkan di rumah masing-masing ibu, sehingga kesehatan keluarga ini betul-betul terjaga dengan baik. Baik ibu, ini terakhir saya tanya, apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan ini hari ini, dan bulan depan kita akan ketemu kembali tentu pada sesi selanjutnya. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.